Assalamualaikum Bu Wid. Waalaikumsalam Pak Pi. Iya, apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah kabar baik juga. Baik Bu Wid, terkait apa? Bu Wid nih yang akan melakukan coaching ya hari ini dengan Pak Aris. Iya, Pak. Ya. Sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih kepada Bu Wid. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan Bu Wid ajukan. Baik Pak, silakan Pak. Kompetensi coaching apa nih yang akan Bu Wid kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Baik Pak, terima kasih. Pada kegiatan coaching kali ini saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, Ya. mendengarkan dengan aktif dan pertanyaan berjawab. Oke. Lalu kompetensi apa nih yang akan Bu Wid kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Bu Wid? Baik Pak, yang akan saya kembangkan lebih spesifik adalah mendengarkan dengan aktif dan pertanyaan berjawab. Lalu indikator apa nih yang menjadi ketercapaian yang ingin Ibu lakukan dalam proses coaching hari ini? Baik Pak, tentunya yang saya ingin adalah kegiatan coaching kali ini, coaching mampu menemukan solusi dari permasalahan dan menemukan langkah-langkah yang baik dalam mengatasi permasalahan dari coaching tersebut. Oke, terima kasih ya Bu Wid atas penjelasannya. Semoga coachingnya berjalan dengan lancar dan menghasilkan apa yang sesuai dengan harapan Bu Wid. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Wid. Assalamualaikum Pak Aris, Pak Abdi. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Ya. Pak Aris, gimana kabar keluarga? Alhamdulillah sehat. Iya, jadi kemarin Pak Aris Doanya. menghubungi saya. Iya. Katanya ada yang mau disampaikan. Iya. Mungkin ada waktu 10 atau 15 menit ke depan. Dan di sini juga ada Pak Apip. Semoga mendapatkan pencerahan dengan kehadiran Pak. Jadi apa yang akan disampaikan oleh Pak Aris? Mohon maaf Bu ya. Ya, Nah, jadi begini Bu, ada yang ingin saya bicarakan terkait proses pembelajaran di sekolah saya. Tentunya melibatkan rekan guru di sekolah saya juga. Nah, jadi begini Bu, kalau saya perhatikan respon siswa atau respon murid dalam menerima pelajaran dari guru itu sekarang sudah mulai kurang. Dan mereka juga terkesan bosan dengan cara mengajar kami di kelas. Jadi saya juga sekarang sudah mulai berpikir kira-kira penyebabnya apa. Dan saya juga sudah mulai menduga juga ada beberapa dugaan yang dapat saya simpulkan. Nah, di antaranya mungkin metode atau cara mengajar guru yang terkesan monoton atau istilahnya konvensional ya, sehingga murid itu terkesan jenuh dengan metode yang diajarkan oleh guru tersebut. Jadi seperti itu permasalahannya. Ya. Jadi kondisi saat ini adalah siswa terlihat jenuh dan bahkan seolah-olah tidak merespon aktif dalam kegiatan pembelajaran. Ya. Nah, pada kesempatan ini kiranya menurut Pak Aris apa yang diinginkan dari pembicaraan kali ini? Jadi begini Bu ya. Ya. Saya ingin memotivasi belajar siswa itu sendiri. Jadi siswa itu supaya kembali lebih bersemangat dan bisa merespon semua mata pelajaran yang diperoleh. Nah, jadi harapannya dengan pertemuan kali ini dapat sebuah solusi bagaimana cara merespon atau siswa menjadi termotivasi dalam pembelajaran. Seperti itu Pak. Iya. Ya. Lalu menurut Pak Aris sudah terpikirkan belum kira-kira penyebab utamanya kejadian seperti ini apa ya? Menurut saya Bu ya, memang ada dugaan kuat penyebabnya yaitu pada metode guru juga sih dalam mengajar, terutama di kelas itu masih banyak yang menggunakan cara-cara mengajar konvensional yang seperti di awal tadi sudah saya ceritakan. Kebanyakan kan hanya menulis, merangkum, atau mendengarkan guru dalam menerangkan materi kan. Jenuh, ada kejenuhan itu ada mulai jenuh ya. Iya, seperti itu ya. Nah, menurut Bapak sudah ada langkah atau cara bagaimana mengubah situasi saat ini?
Sepertinya guru-guru itu harus mendapatkan pencerahan Bu ya, terutama terkait pada metode pembelajaran, sehingga bisa mengadakan bisa juga kan sekolah bisa mengadakan pelatihan atau workshop, atau semacam mentoring lah, dari kepala sekolah atau narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Baik, jadi mencari atau mengadakan workshop atau pelatihan yang mendatangkan narasumber yang tahu bagaimana cara mengatasi kondisi yang ada saat ini. Kalau diasumsikan Pak Aris ya, di antara rekan-rekan guru itu di antara angka 1 sampai 10 kira-kira di posisi angka berapa? Menurut penilaian saya ya, menurut saya ini jadi beragam. Jadi beragam ya. Jadi seperti ada yang di angka 6, tapi juga yang sudah di angka 8, tapi sih kebanyakan di angka 6. Bervariasi itu ya. Bervariasi. Nah, sebenarnya target Pak Aris ini di angka berapa guru-gurunya nanti harapannya? Menurut saya setidaknya ada di angka 8. Kayaknya standar pas itu kalau di angka 8. Siap. Seperti itu ya, harapan yang baik tentunya. Lantas dari keinginan angka 8 itu kira-kira untuk mencapai atau mengubah kondisi menjadi angka 8 itu apa yang bisa Pak Aris lakukan? Jadi untuk mengubah angka 8 itu Bu ya, sebenarnya itu juga yang selalu saya pikirkan sih sebetulnya. Hanya saya memikirkan berbagai cara, jadi berbagai cara untuk bisa mengubah situasi seperti ini. Tapi mungkin dengan cara mengadakan pelatihan dulu, seperti di awal tadi sudah saya ceritakan, bisa mengadakan workshop atau mendatangkan narasumber, akan bisa menambah wawasan guru-guru tersebut terkait penggunaan metode dalam pembelajaran juga. Jadi di samping itu juga tentunya dapat menguatkan kembali kolaborasi dan komunikasi antara siswa. Baik, rencana yang bagus sebenarnya Pak ya. Jadi dengan mengadakan workshop atau pelatihan itu seolah-olah ada refresh, merefresh kemampuan atau kompetensi guru ya. Tentunya dengan penguatan kolaborasi dan komunikasi antara guru gitu. Dan harapan tadi angka 8 bisa sampai bahkan lebih maksimal ya, 9-10 ya, itu yang lebih baik seperti itu. Lalu menurut Pak Aris, langkah yang mana dulu nih yang akan direalisasikan dalam waktu dekat ini? Insya Allah Bu ya, saya itu akan mengadakan pertemuan non formal. Jadi pertemuan secara non formal dengan guru-gurunya terlebih dahulu ya. Jadi yang akan saya rencanakan kami itu akan berbincang terkait fenomena ini. Dan langkah selanjutnya saya juga akan mengusulkan untuk mengadakan workshop dan mendatangkan narasumber untuk menambah wawasan guru dalam penggunaan metode pembelajaran literasi. Itu juga rencana yang cukup bagus ya Pak ya. Iya, jadi diawali dengan pertemuan-pertemuan yang bersifat obrolan ringan gitu ya. Jadi dengan obrolan ringan kan nanti sebenarnya harapan-harapan dari guru itu akan tergali gitu, dan sama-sama memiliki visi yang ingin merubah kondisi pembelajaran yang lebih aktif, lebih memenuhi kebutuhan siswa. Jadi baru nanti di situ mungkin akan dirumuskan program workshop itu seperti apa, kapan dan lain sebagainya, narasumbernya dari mana, seperti itu ya. Baik Pak, kira-kira kapan itu Pak akan dilakukannya? Rencananya sih minggu ini insya Allah akan segera direalisasi. Bagus sekali Pak, jadi rencana untuk perubahan itu jangan dilama-lamakan, lebih betul, cepat, betul. lebih baik gitu ya. Baik Pak Aris, akhirnya di akhir perbincangan kali ini saya sudah sedikit merangkum atau memahami apa yang masalah Pak Aris alami, dan juga solusinya sudah tadi kita sedikit dapatkan, dan itu merupakan solusi yang terbaik saya pikir ya. Lalu menurut Pak Aris, apa yang Pak Aris dapatkan dari sesi? Jadi begini Bu ya. Alhamdulillah Bu Duri, sekarang saya sudah merasa lega, sudah merasa plong lah istilahnya, dan bisa mendapatkan solusi yang menurut saya solusi yang paling terbaik untuk hari ini, serta langkah-langkah yang bisa saya lakukan untuk mengembalikan motivasi belajar dulu di sekolah saya. Alhamdulillah sekarang saya sudah mendapatkan solusi yang terbaik untuk hari ini. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah
depan bisa ketemu lagi Pak ya. Iya, siap. Saya Insya tunggu Allah. lagi cerita-cerita selanjutnya. Nanti saya kabarin lagi Bu ya. Iya. Pasti saya akan bertemu dengan Ibu lagi. Ya, saya tunggu Iya. dan saya juga merasa berhormat sekali menjadi tempat cerita Pak Aris gitu ya. Jadi saya tunggu minggu depan untuk progres-progres dari rencana Pak Aris yang sekarang. Iya, Terima kasih ya siap. Pak. Ya. Terima kasih Pak Apip. Sama-sama. Ya, Bu. semoga Selamat siang Bu Win. siang Pak. Oke, setelah tadi nih saya melihat kegiatan coaching, apa yang sudah Ibu lakukan terkait indikator ketercapaian, yang tadi apa yang Ibu harapkan tadi indikator ketercapaiannya? Ya, alhamdulillah dari kegiatan coaching tadi saya sudah menyampaikan dengan alur tirta Pak. Saya sudah menyampaikan, menanyakan tujuan, Ya. mengidentifikasi masalah, menanyakan rencana dan tanggung jawab dari coaching. Oke, baik Bu. Tadi juga saya melihat ya kegiatan yang yang Ibu lakukan sangat baik dan Ibu sangat menggali potensi nih dari Koce dan menghasilkan solusi yang sangat baik. Iya Pak, terima kasih. Baik Bu, selanjutnya kira-kira kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang telah Ibu lakukan tadi? Baik Pak, tentunya saya ingin menjadi coach yang lebih baik. Ya. Di antaranya saya akan mengembangkan Mhm. lagi yaitu pemahaman pada diri saya terkait alur tirta itu Pak. Jadi bagaimana menjadi kualitas coaching yang lebih baik saja. Wah, luar biasa itu Bu Win ya. Semoga semakin hari kita menjadi lebih baik lagi dalam melaksanakan kegiatan coaching ini ya. Terima kasih ya Bu Win atas waktunya untuk hari ini. Semoga kita sukses ke depannya. Baik Pak, terima kasih juga. Iya. Sama-sama. Amin. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke Selamat siang Bu Win. Siang Pak Pak. Menteri. Alhamdulillah ya kita bisa bertemu lagi di perbincangan kita siang hari ini ya. Iya. Bu Win, kita kan tadi udah janjian ya. Iya. Mungkin ada yang bisa dibicarakan Bu Win? Iya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih, maaf mengganggu waktu Bapak. Iya. Ya. Hmm. Begini Pak, saya ingin bercerita dan saya pikir Bapak adalah orang yang tepat yang bisa menjadikan saya tempat bercerita. Wah, Seperti itu. mudah-mudahan ya. Iya. Jadi begini Pak, terkait mungkin ini sebenarnya dirasakan oleh semua guru ya Pak ya. Iya, Di iya. awal tahun pembelajaran ada beberapa kesibukan yang dialami beberapa guru dan itu saya rasakan juga. Saya alhamdulillah mendapatkan mandat mengajar di kelas 8 Pak ya. Dan di kelas 8 kebetulan di SMP 1 Bojong itu baru melaksanakan kurikulum merdeka. Hal ini berarti membuat konsentrasi saya lebih untuk lebih mempelajari bagaimana metode atau capaian pembelajaran yang harus saya capai di kelas 8. Saya juga alhamdulillah mendapatkan mandat menjadi wali kelas, lalu persiapan untuk peminjaman buku karena kebetulan saya juga kepala perpustakaan. Wah, iya. Seperti itu. Lalu di luar Pak, alhamdulillah saya juga sebagai pengurus Puaran ya. Ya. Dan tahun ini katanya akan mengadakan perkemahan untuk menyambut HUT Pramuka gitu. Terakhir mungkin karena saya sebagai tanggung jawab peserta PGP, nah, masih rangkaian kegiatan PGP dalam proses pembelajaran belum selesai gitu Pak. Jadi saya merasa apa nih yang harus saya lakukan dengan aktivitas yang padat itu di hari-hari ke depan saya begitu Pak. Ya. Jadi mungkin dari pembicaraan ini mungkin Ya. apa yang ingin Bu Win dapatkan nih dari pembicaraan kita hari ini? Iya, mungkin sedikit lega Pak dengan saya bercerita harapannya itu. Ya. Saya juga bisa mendapatkan solusi bagaimana caranya memanage waktu terkait kesibukan saya di hari-hari ke depan itu Pak. Seperti itu. Jadi mungkin karena untuk manage ya bagaimana jalan keluarnya ya. Ya. Terus kira-kira nih ukuran apa ya
penghasilan nih yang ingin Bu Wid rencanakan ke depannya mungkin seperti apa? Saya rasa dan saya harapkan dari aktivitas hari ini Hmm. dengan saya bercerita ke Bapak, Hmm. semua rencana atau kegiatan yang akan saya lakukan itu berjalan dengan baik. Hmm. Saya sehat dan Hmm. saya mampu melaluinya dengan baik. Seperti itu. Mungkin harus sehat ya terutamanya Iya. Mas. Apalagi untuk memanage waktu ini ya. Kira-kira nih dari nilai 1 nih Bu ya sampai 10 memanage waktu yang sudah Bu Wid kerjakan atau laksanakan ada di nilai skala berapa nih Bu yang udah Bu Wid rasakan saat ini? Saya rasa kemampuan saya memanage waktu saat ini Iya. masih di angka 6, Pak. Wah. Jadi saya mengakui saya belum mampu memanage waktu dengan baik. Ya. Seperti itu. Nah, mungkin sekarang ada di posisi 6 nih. Terus nih dengan apa? Dengan pembicaraan kita hari ini atau diskusi kita hari ini, kira-kira nih Bu Widya, nilai berapa sih yang ingin memaksimalkan bahwa nilai itu akan Bu Wid capai gitu? Harapannya dengan saya bercerita ke Bapak dan kita mendapatkan solusi, posisi diri saya dalam kemampuan memanage waktu itu minimalnya di angka 8, Pak. Lebih baik dari angka 8 itu harapan lebih dari saya. Nah, mungkin nih sampai sekarang nih ya, mungkin ada hambatan nih Bu Widya, hambatan atau gangguan yang masih mengganjal atau Bu Wid rasakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang pertama mungkin hambatan sebenarnya belum saya rasakan, tapi terkait kesehatan gitu Ya. ya. Kan kesehatan kita tidak tahu kondisi kita di depan seperti apa. Iya. Itu yang pertama. Lalu masih ada kebiasaan saya yang masih jika ada tugas PGP itu nanti aja. Iya. Masih ada waktu ke depan Iya. yang duitnya masih lama nanti aja. Iya. Itu mungkin seperti itulah hambatan yang saya hadapi atau saya rasakan karena itu aktivitas terkait diri saya gitu. Nah, mungkin dari hambatan atau gangguan tadi Bu ya, Iya. mungkin Bu Wid mungkin ada solusi lah yang mungkin ada sedikit untuk Bu Wid. Saya harus laksanakan nih, solusinya apa gitu? Baik, yang pertama terkait kesehatan itu tentunya saya merasa solusi itu memang dari diri saya sendiri. Bagaimana cara Iya. menjaga kesehatan. Iya. Saya mengatur pola makan yang baik, terus istirahat yang cukup. Jika memang ada waktu untuk istirahat, saya istirahat dimaksimalkan. Lalu yang kedua, tidak menunda-nunda tugas. Ya, Jadi perencanaannya seperti itu ya. itu. Tidak menunda-nunda tugas, utamanya yang PGP ya Pak. Karena Ya. kan di PGP itu sudah tanggal-tanggalnya tetap Ya, kita berkaitan sudah tertata ya. ya PGP seperti itu. Mm-mm. Itu yang akan saya lakukan. Jadi jika tugasnya saat ini ya saya selesaikan saat ini, sehingga di waktu-waktu ke depan bisa melakukan hal lain. Ya, cukup luar biasa Bu Wid ya. Ya. Ya, terus apa nih rencana Bu Wid untuk mencapai tujuan tersebut? Mungkin yang pertama saya akan membuat agenda Pak, Ya. agenda kegiatan saya. Saya buat semaksimal mungkin dengan akurat datanya, karena memang tanggal-tanggal yang kegiatan PGP itu sudah fix, tidak bisa diganggu-gugat. Ya. Di antara tanggal itu saya cantumkan kegiatannya apa, targetnya saya harus menyelesaikan apa. Ya. Dari agenda yang saya buat itu saya akan print mungkin Pak. Ya. Jadi saya akan tempel di rumah, di meja kerja saya. Saya juga akan tempel di meja guru saya, atau bahkan ketika sekarang zamannya gadget, saya juga akan buat notif di Ya. HP mungkin Pak ya. Salah Jadi satu ya. mengingat hari ini saya melakukan apa, saya harus mengerjakan apa, target hasilnya harus apa. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin dikomunikasikan juga Pak ke pihak kurikulum sekolah ya, agar kegiatan-kegiatan di luar saya tidak mengganggu pembelajaran. Lalu pada panitia mungkin jika ada tugas dan tanggung jawab saya di kegiatan itu membutuhkan keterlibatan saya secara serius, saya akan menyampaikan bahwa saya tidak mampu untuk di tanggal-tanggal tertentu karena saya memang ada kegiatan di PGP. Jadi kalau menjadi anggota biasa saja saya siap. Bisa ya, bisa melaksanakannya ya. Wah, sangat bagus itu. Terus yang Bu Wid
akan melaksanakan dengan strategi tersebut, strateginya seperti apa? Mungkin itu Pak. Oh, itu ya, bagian dari strategi juga ya? Strateginya adalah saya buat jadwal, Mhm. jadwalnya saya tempel, Mhm. saya komunikasikan. Jadi seperti itu. Iya. Terus sangat bagus juga ide-ide atau strategi yang akan Ibu Win laksanakan. Terus kira-kira kapan nih Bu Win akan realisasikan nih ide-ide tersebutnya? Untuk penyusunan jadwal itu secepatnya mungkin Pak. Ya. Besok sepertinya karena memang tugas-tugas itu sudah menanti di depan mata gitu. Iya. Besok pasti saya akan membuat rencana pembuatan jadwal itu. Oke. Saya tunggu nih nanti apa yang akan Bu Win kerjakan atau strategi yang akan Bu Win terapkan ya Bu ya untuk mencapai tujuan tersebut. Kira-kira nih aksi yang akan Bu Win laksanakan pasti membutuhkan kolaborasi juga Bu ya. Mungkin supaya kuat nih kolaborasi tersebut nih. Siapa saja sih yang akan Bu Win ajak kolaborasi dengan rencana Bu Win tersebut supaya Iya. lebih kuat lagi? Betul sekali Pak, memang apa yang kita rencanakan pasti butuh dukungan Iya. semua pihak ya. Utamanya Mungkin dukungan itu saya harapkan dari keluarga Iya, suami betul, betul, tentunya. betul. Jadi ketika saya komunikasi ke suami Hmm. bahwa padat jadwalnya seperti ini, mohon dukungannya secara Ya. spirit gitu ya, Ya. secara motivasi gitu. Hmm. Lalu di sekolah mungkin ke kurikulum atau ke wadah sekolah. Jadi ketika kita meninggalkan tugas di sekolah karena kegiatan di luar itu, mereka memaluminya gitu. Iya. Intinya komunikasi dan kolaborasi tadi. Iya, karena apa ya, berkolaborasi dengan teman sejawat, apalagi dengan keluarga ya di sini mungkin akan tercetus juga ide-ide yang didapatkan oleh Bu Wid ya, sebagai tambahan apa yang sudah Bu Wid utarakan tadi ide Iya. tersebut ya. Betul, Pak. Pokoknya saya tunggu loh ini aksi nyata yang akan Bu Wid laksanakan yang sudah diutarakan tadi ya. Semoga bisa terrealisasi ya. Terima kasih, Pak. Mungkin apa yang menjadi tujuan dalam coaching ini bisa Bu Wid rasakan atau tercapai? Alhamdulillah Pak, saya lega bisa bercerita ke Bapak dan solusinya sudah saya dapatkan. Terima kasih atas pencerahannya juga. Terima kasih juga sebelumnya sudah mau mendengarkan cerita saya. Dan doakan ya Pak, saya selalu sehat. Amin. Intinya Semoga itu. selalu sehat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang schedule-nya sangat padat tersebut Bu ya. Siap. Ya pokoknya saya juga kembali terima kasih Bu Wid telah memperbincangkan yang telah menjadi unek-unek Bu Wid ya. Ya, pokoknya terima kasih gitu ya. Ya sudah sharing kita di sore hari ini. Terima kasih Pak. Mohon Terima mengganggu kasih. waktunya.